Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Rutrinas dengan NPM 231506115. Jadi pada video kali ini saya akan menjalankan terkait dengan Cisco Packet Tracer, yaitu terkait dengan Lab, Basic Switch, and End Device Configuration. Yang dimana tujuan kita adalah menghubungkan atau ngeping antara PCA ke PCB dan juga PCB ke PCA untuk terkait dengan tugas dari praktikum jaringan komputer kelas C. Baik, di sini akan saya mulai terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan pertama itu kita akan masukin switch 2960 sebanyak 2. Nah, lalu juga masukkan PC sebanyak 2. Yang dimana di sini akan kita ubah untuk namanya. Kami akan saya sesuaikan menjadi S1, switchnya menjadi S2. S2. Untuk PC-nya PCA dan juga PCB. Baik, nah di sini akan saya lanjutkan terkait dengan kabel yang akan digunakan. Yang dimana untuk PCA dan ke switch itu menggunakan kabel copper straight. Copper straight yang ini. Di sini kita pakai otomatis saja. Nah, benar kita menggunakan kabel copper straight. Sedangkan untuk antar switchnya itu menggunakan kabel cross. Jadi copper cross over. Jadi dia titik-titik-titik. Sedangkan untuk yang switch 2 ke PCB itu menggunakan copper strip juga. Nah, di sini langkah pertama kita harus masukkan IP-IP-nya, yang dimana di sini saya akan masukkan terlebih dahulu untuk IP dari PCA. Ke desktop, ke IP configuration, di sini kita langsung masukin aja IP dari PCA, yaitu 192.168.1.10. Di mana subnet masknya akan langsung otomatis, yaitu 255.255.255.0. Sedangkan untuk PCB-nya, ke IP configuration kita masukin titik 11. Jadi dia 192.168.1.11 untuk subnet masih sama. Nah, lanjut di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu untuk ke bagian switchnya. Kita langsung ke step 3. Di sini kita ke CLI. Untuk sini saya jalanin terkait dengan switch 1 terlebih dahulu. Nah, kita enable dia akan berubah menjadi tagar. Terus configure terminal. Lalu kita hostname menjadi S1. Terus kita no IP domain lookup. Setelah ini kita langsung masuk ke enable secret class, lalu line count 0, lalu password Cisco, kita login dan kita exit. Nah, selanjutnya kita harus masukin konfigurasinya tadi, interface VLAN 1 sesuai dengan perintah yang di tabel atas. Nah, di sini kita masukin tipe interface VLAN 1. Oke, kemudian kita masukin IP address dari si PCA. IP address dari si switch. Switch 1 yaitu 192.168.1.1, subnetnya 255, dan juga no. Terus kita no shoot. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke banner MOTD tagar. Setelah ini kita langsung masukin aja uh, unauthorized ini.
lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke copy running config. Enter dan oke. Nah, di sini kita akan menjalankan terkait dengan show running config. Kita enter terus saja. Langsung kita masuk ke show version. Nah, ini sudah tertera version berapa yang kita gunakan di IP-nya dan lain-lain. Lalu kita masuk ke show IP interface brief. Nah, di sini sudah tertera bahwa VLAN sudah tertera 192.168.1.1, dia up, dan status Fasternet 1 dan 2 juga up. Nah, di sini terdapat pertanyaan terkait dengan kenapa ada port yang up dan juga kenapa ada port yang down. Nah, untuk menjawab hal tersebut saya akan melanjutkan terlebih dahulu untuk yang ke switch 2. Ini mana untuk tahapan switch 2 itu sama seperti tahapan switch 1. Jadi kita pertama enable dulu, kita ke CLI. Nah, di sini kita enable, terus kita masukin configure terminal. Kalau udah configure terminal, kita langsung ke hostname S2. Kalau udah kita no IP domain lookup. Nah, kalau udah langsung ke enable secret. Pas. Ke line con 0, langsung masukin password yaitu Cisco, lalu login dan lalu exit. Lalu kita masukin interface VLAN 1 juga. Lalu kita masukin IP address dari si switch 2 yaitu 192.168.1.2. Oke, sudah, langsung ke national. Langsung masuk ke banner MOTD. Kita masukin teksnya. Terus langsung exit. Terus langsung aja kita copy running config startup config. Enter. Nah, langsung kita jalanin show running config. Nah, sudah, langsung kita show version. Habis itu show version, kita langsung masuk ke show IP interface brief. Nah, ini udah. Oke, ini mana? Sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan kenapa ada yang up dan juga kenapa ada yang down. Jadi, terkait dengan hal tersebut, untuk yang up sendiri itu artinya adalah switch 1 dan switch 2 ini terhubung melalui kabel-kabel yang ada. Jadi, antara fase Ethernet 1 dan fase Ethernet 2 itu up atau terhubung, antar PC-nya juga akan terhubung. Jadi begitu terkait dengan kenapa ada yang up dan juga down. Yang untuk down itu dia tidak terhubung, jadi kita tidak mengkoneksikan antara keduanya. Nah, di sini VLAN 1 dengan IP dari si switch 1 dan untuk VLAN 1 juga di switch 2 ini IP dari si switch 2, dia up. Nah, selanjutnya
Di sini ada pertanyaan juga nih terkait dengan apa sih yang menyebabkan uh, ping itu tidak berjalan antar PC-nya. What could prevent a ping from being sent between the PC? Nah, sebelum kita kita coba sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus nyoba nih terkait dengan ngeping antar PC A ke PC B maupun PC B ke PC A. Atau juga bisa juga kita ngeping dari PC A ke switch 1, switch 2, dan PC B ke switch 1 dan switch 2 juga. Nah, di sini kita ke atas terlebih dahulu untuk melihat IP-nya. Nah, di sini kita ke desktop, kita ke command prompt, kita langsung ping. Karena ini saya lagi berada di PC A, jadi kita ngeping ke PC B. Nah, kita ping PC B. Nah, reply from 192.168.1.11 itu artinya adalah ping yang kita jalankan itu berhasil ngeping ke PC B. Sekarang kita coba untuk ngeping ke switch 1. Kita coba ping switch 1. Nah, yang pertama itu ada request timeout yang dimana itu masih gagal di awal. Namun itu hal normal karena untuk selanjutnya itu kita berhasil reply from 192.168.1.1. Nah, sekarang kita lanjut ke PC 2. Ke server 2 maksud. Ke switch 2. Nah, kita pinging. Nah, sama seperti ke switch 1 tadi. Yang pertama itu gagal lalu selanjutnya berhasil. Itu adalah hal normal. Nah, karena ini kita sudah menjajal terkait dengan PCA dan juga dari PCA ke PCB. Sekarang kita coba untuk ke PCB ke PCA. Kita masuk desktop, kita command prompt, lalu kita ping. PCA tadi kan IP-nya 192.168.1.10. Nah, pingin ke 192.168.1.10 itu berhasil. Reply 192.168.1.10. Itu artinya ngeping antar PCB ke PCA itu juga berhasil. Seperti halnya dari PCA ke PCB. Nah, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan apa sih yang menyebabkan hal-hal itu tidak berhasil, itu menurut saya yang pertama adalah IP yang kita ping itu salah. Jadi kalau misalkan IP yang kita ping itu salah, jadi misalkan PCB itu IP-nya apa, tapi kita malah nulisnya apa, itu tidak akan berhasil. Lalu yang kedua itu antar kabelnya. Kalau misalkan kabelnya tidak terhubung itu tidak akan berhasil juga. Lalu konfigurasi yang telah kita lakukan. Jadi kalau misalkan dari switch ini ada yang kita lakukan salah, itu juga tidak akan berhasil untuk ngeping dari PC A ke PC B-nya. Baik, jadi terkait dengan pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 sudah saya jawab. Dan juga terkait dengan instruksi perintah untuk melakukan basic switch and end device configuration telah saya lakukan. Saya akhiri, mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.